Siapa yang suka makan rendang, gulai, opor ayam, soto Betawi, sayur lodeh atau nasi uduk? Makanan-makanan tersebut punya satu kesamaan loh, yaitu menggunakan santan sebagai salah satu bahan masakannya. Nah, banyak yang bilang kalau makanan bersantan itu tidak baik dan sama sekali tidak boleh dikonsumsi dengan alasan kesehatan. Eits, jangan salah. Tidak kenal, maka tidak sayang. Santan sebenarnya juga punya manfaat baik loh untuk kesehatan. Apa saja? Simak video ini sampai akhir ya. Halo, saya Dr. Mita, Magister Gizi, spesialis gizi klinik dari Alo Dokter. Santan adalah bahan makanan yang dihasilkan dari parutan daging kelapa yang telah dibasahi, kemudian diperas dan disaring menjadi cairan berwarna putih susu. Nah, nggak sedikit olahan masakan Indonesia yang menggunakan santan. Tapi, apakah kita semua mengetahui kandungan, manfaat, porsi, dan tips-tips pengolahan santan? Supaya kita bisa mendapatkan manfaat baik dari santan untuk kesehatan kita. Ternyata, santan mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh loh, seperti terutama lemak, kemudian ada juga karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, kalium, natrium, dan magnesium. Tidak hanya itu, santan juga dapat mengandung serat pangan, omega 3, serta omega 6, serta sebagian senyawa fenolik yang merupakan antioksidan. Kandungan lemak yang terdapat pada santan sebagian besar adalah termasuk lemak jenuh berjenis MCT atau medium chain triglyceride, asam lemak rantai sedang, yaitu asam lemak laurat, asam lemak kaprilat, dan juga asam lemak kaprat. Namun, di antara ketiganya, yang paling banyak pada santan adalah asam lemak laurat. MCT cepat diubah dan dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, makin penasaran kan apa saja manfaat baik dari santan? Sebelumnya, seperti biasa nih, saya mau ngingetin kamu-kamu yang lagi nonton buat subscribe ke YouTube Alo Dokter. Habis itu, nyalain ya lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas Alo Dokter upload video terbaru di YouTube. Oke, jadi yang pertama, santan mengandung lemak sebagai pelengkap nutrisi tubuh. Tapi dok, bukannya lemak dalam santan itu berbahaya ya buat tubuh? Jangan salah, lemak itu sebenarnya merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh loh. Fungsinya ada banyak sekali, mulai dari membantu melarutkan nutrisi dalam tubuh, menjadi bahan pembentuk hormon, serta membantu melindungi organ dan menjaga suhu tubuh tetap hangat. Tapi untuk mendapatkan manfaat itu dengan baik, konsumsi lemak perlu dibatasi sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai berlebihan ya. Gak cuma itu, meski masih perlu diteliti lebih lanjut, pada beberapa studi, konsumsi kandungan lemak yang disebut MCT tadi pada santan dihubungkan dengan penurunan lingkar perut dan juga pada sebagian subjek penurunan berat badan loh. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena MCT dapat cepat diubah atau dimetabolisme menjadi bentuk energi. Jadi artinya selama dikonsumsi dalam takaran yang pas, santan bisa tetap aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, tadi sudah disebutkan bahwa jenis MCT yang paling banyak terdapat pada santan adalah asam laurat. Nah, asam laurat ini dari beberapa studi disinyalir dapat memperkuat daya tahan tubuh. Karena asam laurat dapat mengurangi kadar pertumbuhan atau perkembangan beberapa jenis bakteri, virus, ataupun mikroorganisme penyebab penyakit. Sehingga tubuh lebih kuat melawan penyakit infeksi, misalnya influenza. Ditambah lagi, asam laurat dalam santan juga diyakini memiliki efek antimikrobial, yang tadi bisa melawan kuman, virus, dan parasit penyebab penyakit. Nah, yang ketiga, santan juga mengandung sebagian komponen senyawa fenolik. Dia berperan sebagai antioksidan, bisa melawan efek radikal bebas. Radikal bebas sendiri itu adalah suatu zat yang bisa terbentuk dalam tubuh maupun datang dari paparan polusi atau asap rokok dan perlu dihindari. Kenapa? Soalnya radikal bebas bisa merusak susunan DNA sel, meningkatkan potensi dislipidemia atau profil lemak darah yang tidak seimbang, menyebabkan peradangan, dan melemahkan daya tahan tubuh. Dengan adanya antioksidan, dampak buruk dari radikal bebas tersebut bisa dilawan, sehingga diharapkan bisa mencegah kamu dari gangguan kesehatan. Tuh, banyak kan manfaat baik dari santan untuk kesehatan? Tapi perlu digarisbawahi nih, santan juga dapat beresiko untuk kesehatan, seperti menyebabkan obesitas serta gangguan saluran pencernaan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Apalagi kalau dikombinasikan dengan makanan yang juga tinggi lemak dan kalori lainnya. Misalnya, daging atau ayam berlemak, ditambah nasi atau sumber karbohidrat dengan porsi yang berlebihan. Untuk mendapatkan manfaatnya, konsumsilah santan dengan bijak disertai pola makan bergizi seimbang.
Kombinasikan santan juga dengan bahan makanan yang kaya serat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan kelola stres dengan baik ya. Nah, berapa banyak sih santan yang boleh dikonsumsi seseorang dalam sehari? Misal seseorang dengan kebutuhan kalori total 1.800 hingga 2.000 kilokalori per hari, jika kebutuhan lemak jenuh hariannya diambil dari santan dan dihitung sesuai dengan rekomendasi kebutuhan lemak jenuh harian, maka orang tersebut dapat mengkonsumsi 50 hingga 57 cc santan sehari atau setara seperempat cangkir yang bervolume 200 cc. Nah, sekarang sebelum mengolah masakan dengan santan, ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan. Kalau mau bikin santan sendiri, pastikan gunakan kelapa juga air bersih yang matang. Jangan lupa cuci tangan hingga bersih sebelum membuatnya, dan pastikan kehigienitasan alat-alat yang digunakan. Kalau mau pakai santan dalam kemasan boleh nggak? Boleh kok, lebih praktis malah. Tapi supaya lebih sehat, coba pilih produk santan kemasan yang diproses dengan teknologi UHT atau bisa dipilih metode granulasi. Pada proses tersebut, santan disterilisasi terlebih dahulu sehingga bakteri patogen yang mungkin ada sudah mati, lebih higienis dan tahan lama meskipun tanpa menggunakan bahan pengawet. Selain itu, kita bisa pilih santan yang lebih rendah kalori, serta diperkaya asam lemak omega 3, omega 6, serta serat pangan, sehingga bisa lebih memberikan manfaat baik untuk kesehatan kita. Yang nggak kalah penting adalah cara memasak santannya. Santan yang dimasak terlalu lama serta dipanaskan berulang-ulang bisa membuat kandungan lemak dalam santan akan menjadi semakin jenuh. Maka dari itu, jangan lama-lama ya masak santannya dan jangan dipanaskan berulang-ulang supaya lebih sehat dan tetap terjaga nutrisinya. Nah, gimana? Bisa kan santan diolah lebih sehat dan mendatangkan manfaat baik untuk tubuh? Yuk kita belajar untuk mau tahu kandungan manfaatnya, porsi yang tepat, dan cara pengolahan santan yang baik, sehingga kita bisa lebih bijaksana mengkonsumsinya dan semakin kita paham, semakin kita bisa mendapatkan manfaat baiknya. Oke, sekian dulu penjelasan saya kali ini. Punya saran mengenai topik yang ingin dibahas di YouTube Halo Dokter? Share di kolom komentar di bawah ini ya. Terus, kalau kamu masih mau tanya-tanya seputar topik kesehatan lainnya, kamu bisa loh chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Tinggal download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.